Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Delman Go, Debbie dan Elman bergol. Selamat datang. Halo. Jadi suami-suami Kita ketemu bareng lagi say di Delman Go. Aku Debbie Sartian. Akika emansipasi bergaul. Yeay, lagi ujian nasional nih sis. Ember, ujian negara say. Keras tase lagi ya say. Iya, Ujiannya keras say. Ambi deh. Emberan, adin, petar petir ya say. Iya, ketar-ketir. Sekarang Binatu Tamara kita, bintang tamu kita, Yes. ini profesinya adalah seorang produser. Oh, kita bisa kali ya. Dia sih Produser apa? Musik, film. program-program di sebuah stasiun TV, Trans TV, say. Cuca. Programnya buan spet, skelski banyak. Ya, ya kayaknya kan? di Fitra Lambret juga Kerajaan Citra Sandro ya Lambret. saya. Dia sih jadi adalah direktur kepala produksi. Oh. Apa kalau disingkat? Kadep. Kadep. Yeay dong ya. Gitu kan ya. Jadi kita mau ngobras sama Diana, mau ngobrol sama Diana dari Diana Mudika sampai dari zero kali ya. dari zero to hero. Oke, kita langsung aja panggil Jessica. Kalau kita bilangnya tuh Bu Jess. Bu Jess. Iya. Singkat sayang. Oh my god. Apa kabar? Bu Jess. Halo Bu Jess? baik, kabar baik. Ya, Ini loh yang kalau mamanya kita nonton setiap hari, ya dialah pembuatnya. Tunggu kita sebutin dulu programnya apa aja tuh ya. Pagi-pagi ambiar dari pagi. Oh, Islam itu indah. Islam itu indah. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi aku udah pernah. Iya, ada top chart. Iya tuh top chart. Top chart, Itu jadi oke. berita-berita Oke, top seputar chart. selebriti dan lagu. Oh, Terus kemudian oke. masuk juga ke Brownies. Udah 2 kali kita. Iya, ada Dreambox Indonesia. Dua kali. Udah juga Iya, kan. 2 kali. Bikin lapar. Bikin lapar. Belum, undang kali Iya, bikin lapar. Ketawa itu berkah. Aku tahu itu berkah, udah pernah. Di weekend kita ada Tanah Air Beta. Tanah Air Beta. Tentang Indonesia itu Iya, ya. King of the Jungle. King of the Jungle. Ada masak-masak. Masak-masak. Celebrity on Vacation. Dr. Traveler. Dokter Niko. Iya, dokter. Iya, tahu. Dr. Niko Kan udah pernah diundang, kesini juga. udah pernah Oh iya, udah diundang. diundang. Masak-masak. Masak-masak. Boys Don't Cry. Boys Don't King Cry. Hura-Hura. Wah, Ada banyak My Trip, My Adventure juga. Waduh, itu gitu. semuanya. Hitungin 16 programnya ya. Dalam satu hari aja 8 yang Iya, tayang. betul, kan? betul, Aduh, betul. Puspa enggak ye? Puspa dong kakak. Tadi aku mau ngebenerin dulu. Oh iya, apa? Jadi aku tuh jabatannya saat ini adalah Kepala Departemen Produksi Trans TV. Oh, gitu. kita tadi bilang apa? Ya, Direktur? iya, amin Oh, aja ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin, Say. amin. Kepala Departemen Produksi. Produksi. Iya. Oke. Jadi- Masih ada jenjang lagi. Iya. Betul, moga-moga Betul, bentar betul. lagi lah ya jadi Amin, dirut kalau bisa amin, dong. amin. Kalau dia sudah jadi dirut, kita bikinin kali satu program. Iya betul ya. Oke, itu kan sekarang dia saat Iya. ini ya kan, Bu Jess saat ini. Coba kita mau tanya dulu masa kecil Yesa. Oh, masa kecil aku Apa ya. apa emang udah punya Tunggu, jiwa Desa Ratu kreatif? tuh asalnya dari Ya, mana? Desara tuh sebenarnya nama suami aku. Oh, gitu. Iya, jadi kalau orang-orang kalau udah menikah tuh kan harus pakai Iya, biasanya nama nama pakai suami. suami Iya, iya. gitu. Iya. Kayak mau kan orang mungkin mikirnya itu kayak fam atau marga ya. Iya, ternyata Itu bukan. Karena dari bukan nama-nama dia aja dari Oh, dari kirain nama orang tua. family Jadi gitu, ketika nama nikah ya aku sok-sokan pakai nama suami deh gitu. Oh. Kayak bule-bule kan. Iya. Oke. Gitu. Ceritain Iya, dong. iya, iya. Aku manggilnya Kak Jess kali. Bu Iya, Jess. boleh Kajes, Ya, boleh Kak Kajes aja dong. Jess goes to kampus ya nih. Iya. Kak Jess goes to kampus bahasa Iya, gaulnya. iya. Kak Jess goes to kampus ini Itu bahasa gaulnya. Bahasa gaulnya loh. awal pertama kali deh gitu. Masa kecilnya dulu. Iya, masa Eka kecil. Iya, Pingin iya, di jangan Jakarta. berantem. Oke, saya jawab Oke, semuanya. silakan dijawab.
lahir besar. Iya, lahir besar. Aku tuh Jakarta. lahir jauh, Mbak. Oh, di TK, mana? gitu. Aku Di tuh lahir mana? di Manado. Di Manado. Mama tuh orang Sulawesi Utara, Manado. Papa saya itu Palembang, Sumatera Selatan. Jadi aku oke. lahir di Manado sampai umur 7 tahun pindah ke Palembang. Sekolah di sana sampai kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya terakhir Macam di mana situ. kau? Nah, pacak juga kau. Emang Enggak Padang orang ya? Padang. Oh, Padang. Tapi ada yang keluarga yang Palembang. ada yang Palembang. Iya, jadi dari situ sempat kerja sebentar di di salah satu universitas di Palembang, cuma sekitar 3 atau 4 bulan waktu itu, terus langsung ikut tes di Trans TV. Waktu itu Trans TV belum on air di Palembang. Tahun berapa tuh berarti? 2003 ya. Trans TV itu lahir 2000 berapa ya? 2003. Trans TV itu 2001 ya. 2001. Iya. Trans TV. Iya. Kan lagi malang melintang tuh Iya, kakak lagi heboh-hebohnya tuh Iya, kan. iya. Pertama Trans TV ada ya Sutra diunding-unding. Ya Udah. Sutra lah, Oh, orang Sutra. Eka pertama kali kan di TV tuh tahun 90 Lenong Rumpi Iya. di RCTI. Baru RCTI. Iya, baru RCTI ya. Iya. Habis itu Stasiun TV 2001 itu ada Iya, Trans kakak TV. sama Harry De Freitas Sama and the Harry De Gang, Freitas, benar, iya. benar. Dulu kakak sering aku undang ini di acara Dorce Show. Bener. Datang nggak Desa? Dateng dong. Apa? Ini kan profesional. Iya, penghiburan kita. Jadi kalau misalnya, aduh karena Dorce Show itu kan juga kita strippingnya banget Iya. kan, live dan tapping. Jadi kalau udah mulai stuck nih apa ide, pokok Lenong Rumpi itu aja kita undang langsung. Rame lagi tuh studio. Iya, iya. Pokoknya kita tuh tim penggembira, Iya, say. betul. Sampai detik ini ya kakak Iya, ya. sampai detik Ya Allah. ini. Sampai detik ini kalau diundang tuh Iya. kalau pengen ketawa-ketawa, Iya, ya iya kan? benar, nggak boleh yang serius. Terus awal-awal masuk Trans TV, masuk Trans TV kan di 2003. 2003 ya. Nah, itu April di 2003. departemen mananya tuh? Dia KJS. langsung diproduksi. Oh, langsung diproduksi. Kan langsung diproduksi. Gila-gila produksi ya. Jadi, Iya, jadi, langsung produksi. jadi kamu begitu lulus, Iya, lulus sekolah, kuliah, kuliah di mana? Di Di Politeknik Negeri Sriwijaya, aku di Palembang. Oh, di Palembang. Iya, jurusannya teknik elektro. Enggak ada hubungannya Nggak ya. ada hubungannya, memang terlalu jauh bahkan ya. Terus langsung ke Jakarta. Iya, waktu itu ya benar langsung ke Jakarta karena jurusan-jurusan tentang broadcast dan itu saat itu belum terlalu Belum booming terlalu, dan iya, belum iya. terlalu familiar ya. Iya, iya, iya. Orang taunya PR, public relation atau mungkin hubungan internasional. Iya, Kita iya. ngertinya PR dulu pasti kerja di hotel. Ya, betul. Padahal sekarang kan relate juga dengan Semua kok. iya, banyak lah kalau di TV di produksi itu memang kita di HRD-nya Trans itu kita memang nggak bikin konsep yang semua hanya orang-orang lulusan yang terkait yang bisa, tapi semua jurusan juga. Semua jurusan. Iya. Waktu itu kamu tunggu, aku pengen penasaran aja. Kenapa kamu waktu lulus SMA terus pilih masuknya teknik elektro? Nah ya, karena di zaman aku tuh Kak, pokoknya teknik tuh udah paling keren aja. Kalau aku sih dulu mikirnya gitu, karena kan lingkungan teman-teman aku kan banyak temannya tuh cowok dan rata-rata cowok tuh kalau nggak teknik mesin, teknik elektro. Dan ada beberapa temen aku yang cewek juga mindset mereka juga sama. Jadi kayak, aduh kayak anak teknik tuh keren ya, gitu. Kayak gampang aja kalau nyari kerjaan. Iya. 90-an ya waktu itu, 90-an. gitu. Oh, waktu itu kamu udah lagi kuliah tuh. Kuliah, Oke, jadi oke. mikirnya tuh yaudah deh ngikut, belum ya namanya juga anak-anak SMA belum punya pendirian kan ya teman-teman masuknya apa, yuk ikut rame-rame gitu. Akhirnya Oke. masuklah di situ dan lulus Iya, dari lulus ya udah. Nah itu terus habis itu kamu langsung ngelamar Trans? Trans, Karena iya. Trans lagi heboh-hebohnya. Iya, waktu itu kan juga Trans kan waktu itu ada sampai masuk ini kan Muri karena ada pendaftaran yang terbesar untuk stasiun TV di Indonesia. Kalau nggak salah sempat buka di GBK ya pendaftarannya. Pokoknya Tes itu heboh di deh GBK. pada waktu Iya. itu. Waktu itu aku juga pas udin di Belanda, mesti internship tahun ketiga, Eka maunya di Trans TV. Iya. Karena lagi heboh banget tuh. Booming lagi ya. lagi Booming lagi booming bagus banget. banget kan Iya. Iya, iya. reputasi. Langsung. Iya. Waktu itu udah Wisnu Tama kan? Iya. Iya. Udah kan? Iya. Heeh. Udah. Udah. Nah terus kan dia masuk di produksi ini Iya. dari politeknik ke produksi. Iya. Nah itu gimana kan dia mesti Oh produksi iya, itu mesti juga culture punya shock. kreativitas Iya, kan. betul. Culture shock. Aku dulu tuh culture shocknya di bidang kerjaan sama di bidang pergaulan juga Kak. Contohnya Karena kan gimana? anak kampung nih, Iya, ya kan dari dari Palembang, Palembang tembak beneran langsung. ditembak langsung ke Jakarta dengan pergaulan di Jakarta yang banyakan orangnya open minded lah. Iya, Terus iya. banyak hal-hal yang aku lihat udah gitu di Palembang aku kan nggak gaul kan. Jadi ketika masuk di Jakarta apalagi langsung di tempat bekerja di industri hiburan, entertainment gitu bener-bener yang
culture shock banget buat aku gitu. Jadi banyak ngeliat teman, wah gila teman-teman aku sekarang kayak gini. Nah aku sendiri bahasa aja kan beda. Kita kan waktu itu orang Palembang, jadi ngomongnya bahasa Palembang. Iya. Pasti ada Jadi logat-logat Palembang. logat dan untuk bilang gue lo aja tuh nggak sanggup Kak. Kayak berasa nggak sopan. Jadi kamu Iya, jadi aku tuh waktu itu tuh ya aku, kamu gitu. Untuk gue lo itu sampai setahun 2 tahun deh aku baru berani untuk ya gue kayak gue banget nih gitu. Bener deh. Oh, gitu. Kalau kalian pernah merasakan jadi orang daerah, anak daerah. Aku besar di Medan. Iya, besar. Itu tuh rasanya tuh ketika ke Jakarta terus harus ngomong Iya. gue lo tuh iya banget gitu ya ngomongin gue lo gitu ya, karena ya gitu, karena kan kita kalau di kampung itu kan bahasanya ya Aku, kamu, iya, kau, kau kalau Sumatera. Kalau Sumatera, kau. Gitu. Nah waktu itu kamu langsung masuk ke bagian produksi atau ada yang lain Iya, dulu? produksi Kak. Langsung produksi. Iya. Langsung. Nah itu nggak, tadi kan nanya gimana culture shock dengan pergaulan. Yang kedua dengan bidang kerjaan itu sendiri, karena nggak pede. Aku kan anak teknik, elektro pula gitu. Background aku tuh beneran praktikum banget kan kalau di kuliah itu. Nah jadi ketika masuk pekerjaan yang industrinya kreatif, yang bukan eksak ya. Kalau teknik kan eksak, Iya, 2 tambah 2 1 4, iya, 1 tambah 1 2. Nah ini Iya. 1 tambah 1 tuh gimana? Jangan 2, Iya. harus lebih berkembang lagi Iya. gitu. Nah itu tuh bikin nggak pede itu aduh bisa nggak ya gitu. Sempet stres? Kalau stres sih enggak, karena kan lingkungan kita kerja itu kan memang bener-bener Fun. ya kakak lah ngerasa lah gimana Iya, rasanya. ketemu Emang Ertong fun, ya, iya, saya. ketemu Ertong kan starstruck ya gitu. gitu. Gitu, jadi apa ya, itu juga untuk mengovercome, menghandle perasaan-perasaan nggak pede itu juga cukup lama gitu. Jadi kayak berusaha, untungnya kan memang kalau di tempat kerjaan aku ini kan berjenjang kan, nggak langsung tiba-tiba bikin apa, tapi dari kreatif dulu, belajar dulu, ada masa kalau anak baru tuh diajarin dulu, dimentoring dulu sama kakak-kakak seniornya. Ada probation yang kayak Iya, gitu. ada probation. Ya. Yang susah nggak tuh waktu itu untuk catch the ID kan? Iya. Kalau kreativitas tuh kan Iya. emang mesti. Oh iya, kayak Susah iya nggak? catch the idea tuh awal-awal tuh, aduh bener nggak ya yang aku bikin tuh skripnya kayak gini. Tapi ketika ngeliat ide kita on air, itu tuh perasaan tuh wow, oh my god itu tuh aku loh Gue yang lah yang mikirin buat, tadi, iya. iya gitu. Dulu kamu nyari narasumbernya dari mana? Soalnya Iya. kalau sekarang kan udah gampang. Iya, Ada orang dulu kan ada buka betul Instagram. Kak, betul. Dulu kita nggak ada gimana tuh? sosmed. Ah. Apalagi kan dulu kakak sempat ngerasain Iya. program stripping di Iya. Dorce Show kita Iya. waktu itu. Jadi aku itu dulu mungkin kalau ada teman-teman yang nonton waktu angkatan aku baru-baru di Trans, tuh aku punya buku telepon Kak, warnanya kuning buku itu. Itu tuh selalu hilang karena rapi banget aku nulisnya. Jadi misalnya Debbie Sahertian dalam kurung misalnya nama manajernya, Iya. terus nomor teleponnya Iya. gitu. Jadi aku urutin memang buku telepon yang ada abjadnya A sampai Iya, itu iya. seterusnya gitu. Jadi terusan. Jadi Terus suka hilang. suka hilang karena kadang-kadang kan semua kreatif kan pada minjem kan, mana tuh ngeliatin gitu. Terus kita tuh juga dulu terkenal pokoknya kalau kreatif Dorce Show tuh selalu nelpon manajer artis pasti sampai jam 2 pagi tuh masih sibuk nih kita ngangkatin telepon dari tim kreatif gitu ya, karena berpacu sama waktu kan. Kita juga on air tiap hari gitu. Jadi Nah ya waktu gitu. zaman kamu kan yang kamu pegang programnya Dorce. Dorce Show, iya. Itu pertama-pertama tuh. Aduh kalau pertama banyak banget Kak yang nggak terlalu ikonik juga Iya, iya. banyak ya. Iya. Mungkin yang ikonik salah satunya Dorce Dorce Show Show. gitu. Sebelumnya ada program-program sport, terus kemudian ada beberapa program religi juga sempat aku pegang, reality show juga. Terus ya itu talk show ya Dorce Show. Cuman ngerasanya kayak bangkit dan bener-bener baru nge-groom banget jadi anak broadcast itu ketika memang pegang Dorce Show itu Pegang sih. Dorce Show, Ya iya. karena mungkin pressure-nya juga tinggi, dari almarhum Bundo juga tinggi pressure ya, dari manajemen juga tinggi karena kan kita, dan dari pressure dari pekerjaannya itu sendiri kan kita stripping dan nggak selalu live, ada tappingnya. Jadi Iya. dalam sehari itu kita bisa siapin tuh 2-3 episode Iya. gitu dengan manpower waktu itu teman-teman aku kita cuma berdua atau bertiga gitu. Wow. Iya. Jadi Waktu harus itu. bikin Iya pokoknya dong. episode ini tentang apa konsepnya Iya gitu. betul Dan itu sekali. sehari 3. Itu nggak tidur nggak sehari Nggak sebelumnya? nggak tidur. Jadi Beneran. kalau anak trans tuh gitu, kita tuh seru aja kerja Iya. dari pagi ketemu pagi tuh bener gitu. Makanya aku juga kalau
sering wawancara anak-anak baru tuh kita kasih tahu kondisinya. Jadi kita nggak pernah menjual mimpi-mimpi manis ya. Mungkin yang orang lihat di sosmed, misalnya kita ngeliat story aku nih nanti posting sama kakak sama El gitu kan, itu seru banget sih ketemu artis-artis gitu. Mereka nggak tahu prosesnya sampai ke situ. Betul. Jadi nah ya ini itu, prosesnya kan yang iya. diceritain. Dorce waktu itu berapa lama ya? 5 tahun ya. Tuh 5 tahun. 5 tahun kalau 5 nggak tahun salah. ya, Itu dari pun 2000 berapa tuh? 2006-an kali ya, apa 2005 ya. Oke. Terus habis itu ada program yang Iya, kamu mengalami peningkatan jenjang karir dong. Iya, dari Dorce Show aku itu kreatif, terus naik lagi jadi senior kreatif. Dari senior kreatif naik jadi associate producer. Waktu itu aku Associate pegang producer ngapain? Iya, itu sama kayak produser, tapi produser junior lah bisa Iya, dibilang. Itu sama Ruben Onsu pegang waktu itu, dia jadi hostnya Happy Family Me versus Mom. Jadi itu game show gitu, anak dan ibu gitu. Itu produser juga, dari produser eksekutif produser. Di eksekutif produser aku sempat bikin program Night Trip Night Venture, pernah dengar? Itu program traveling gitu. Terus dari situ naik jadi kepala departemen di 2016 ya kalau nggak salah, 2016 ya udah ada Brownies, ada Bikin Lapar, ada Pagi-Pagi Ambiar, ada Dreambox Indonesia ya. Sampai sekarang Sampai ya. Brownies tuh udah lama juga Brownies ya. 5 tahun ya. 5 Dan tahun. awal aku jadi kepala departemen, program yang diciptain pertama kali itu Brownies gitu. Alhamdulillah ada sampai detik ini diwawancara sama kakak ya. Iya. Dan kita udah sering diundang, Iya, alhamdulillah ya. Ya, Iya, makasih loh udah meramaikan program Trans. Kak Jess, ada nggak sih pernah mencoba untuk bikin suatu konsep untuk untuk program gitu, terus tiba-tiba gagal gitu? Sering banget Kak, sering atau banget. nggak ACC Nggak, gitu sering dari banget, atasan. sering gitu. banget. Jadi kalau di tempat kerja kita itu kan memang untuk di ACC-nya sebuah program itu kan langsung ke top manajemen ya, top levelnya kita. Jadi beneran semua yang on air itu tuh udah melewati banyak tahap dan nggak gampang untuk program kita di ACC dan dikasih slot tayang. Jadi kalau diomongin udah banyak banget. Cuman kan kalau yang orang lihat tuh yang berhasilnya Yang aja. berhasil doang. Yang nggak ACC ngapain dikasih tahu? Iya betul. Yang berhasil lolos. Terus ada ininya nggak apa ya, kayak kisi-kisinya gitu, kayak rambu-rambunya. Kalau membuat program itu Iya. apa ada. yang do and don't? Iya ada dong Kak. Ada. Pertama kalau kita tergantung di mana tempat kita bekerja ya. Kalau di Trans TV tempat kita kerja sekarang ini kan penonton kebanyakan female. Itu juga kita harus masuk ke research. Terus kira-kira program kita mau diploting di jam berapa nih? Ya itu juga kita harus pelajarin, analisa penontonnya, kriteria program yang bisa nih apa aja. Jadi riset pun harus Iya dikerjain. harus dong. Itu Kak Jess sendiri Oh atau ada tim, ada saya tim? bekerja dengan tim. Ya kalau nggak ada tim, aduh kalau Gempor ya saya. Iya. Terima kasih my team, oh my god, itu mereka luar biasa. Dengan pressure yang kita berikan tuh mereka masih berdiri sampai detik ini ya kan? Belum metong ya Nek? Iya belum. What doesn't kill you makes you stronger Yes, ya. gitu. Jadi benar-benar kita mikirin konsep segala macam. Ketika sudah nemu konsep, kita bikin pilotnya, baru dipresentasiin oke, gitu kan. oke. Kita juga nggak langsung gampang bikin pilot, tapi harus presentasi dulu. Secara verbal. Presentasinya ke iya, top, langsung ke top manajemen. ya, ke manajemen kita. Jadi kita ada program seperti ini. Kalau di approve baru dibikinin pilot gitu. Jadi nggak serta-merta langsung kayak bikin program, udah Oh, panggil enggak. hostnya Oh, gitu. enggak. Enggak, Gitu. dirancang Jadi dulu. emang Dirancang dulu. ada filter. Host pun harus persetujuan. Jadi Oke. siapapun yang memang harus tampil dan dikontrak tetap oleh kita itu semuanya harus persetujuan oleh manajemen. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya jadi host yang menjadi host atau menjadi talent di Trans TV itu nggak gampang juga ya, Iya. harus punya otak juga. Oh iya sih. harus gitu. Jadi dan seberapa menginfluence nanti dan seberapa mereka bisa membawakan acara ini gitu. Nah, Makanya ada perbedaan nggak, Bu Jess? Iya, Kak. Ada perbedaan. Bu Jess. Perbedaan kan, oke, kita ngomongin spesifik aja deh. Misalnya Brownies nih. iya. Waktu 5 tahun yang lalu kan perkembangan digital Oh iya, belum ini, seheboh sekarang nih. tuh. Nah itu dari sisi kreativitasnya gimana? Oh ya gitu. Mengalami Iya banyak bener. Ini pertanyaan yang sering aku dapetin ketika aku jadi pembicara, ngajar apa segala macam tuh, banyak mahasiswa pun orang-orang awam pun nanyain hal yang seperti itu Kak. Jadi ini bener-bener kita mengantisipasi sebelumnya. Jadi kalau di tim aku pribadi,
sebelum digital merajalela seperti saat ini, kita sudah mempersiapkan diri. Jadi ketika dulu musim Instagram masuk, kita pun program kita sudah masukin ke Instagram. Jadi ketika ada lagi TikTok, program kita pun sudah siap gitu. Ya jadi Twitter apa semua itu kita udah mempersiapkan itu semua. Jadi ketika ini ada digital ini kita Nggak jadiin kaget. bestie. Jadi nggak kaget juga Jadi ya. jangan dijadiin musuh gitu. Jangan dijadiin apaan digital. Justru kita berkolab dong gitu. Dengan aku ngomong di sini aja kan udah jadi bentuk promosi dong Iya, benar, untuk iya. program-program kita Program-program, gitu. iya, Jadi benar, memang kolabnya tuh udah dari Memang harus awal. sekarang Iya. ini berarti udah bener dong sekarang ini memang harus banyak kolaborasi. Iya, Karena betul. Sama situasinya. mungkin- Iya itu kan kita harus gimana caranya harus survive. Iya. Dulu orang mungkin mikir wah TV bakal hilang nih karena ada digital, dan sekarang setiap orang personal itu udah bisa bikin berita sendiri, Iya. bisa bikin channel sendiri nih, kayak kakak berdua Iya, gini kan. iya. Jadi nah challenge kita pun akan semakin tinggi. Nah, Iya, iya. why not kita jadiin mereka Collab, bestie, betul. kita collab dan kita pun bisa bikin sendiri gitu. Jadi ya. mesti tahu tren ya. Iya, mesti iya, ngikutin betul, tren Iya, harus ngikutin tren karena itu salah satu arahan dari manajemen kita. Kita harus bisa menjadi orang yang memang bisa ngikutin tren, harus bisa Iya. menjadi orang yang tidak termakan usia. Dan hasil. Iya, harus upgrade Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita nggak stuck. Ya, Gitu. dan hasilnya akhirnya kalau seperti itu ya Iya, masyarakat yang, iya. yang mendapatkan kenikmatan Iya, karena mereka betul. banyak pilihan. Betul. Bisa lihat digital, bisa lihat TV, iya gitu. benar-benar. Iya gitu Kak. Jadi Kalau- kita nggak kaget ketika Iya, ada iya. digital ini. Kita dari dulu ketika IG masuk kita juga udah mulai promo-promo program kita di IG. Jadi oke. sekarang ketika udah ada YouTube personal channel sendiri tuh ya udah ya collab aja dan ya udah kita promo juga, kita bikin channel sendiri juga, kita punya TikTok juga. Iya, gitu. Tantangannya apa sih kalau kayak let's say Brownies gitu? Tantangannya untuk bisa sustain terus sampai sekarang itu Iya, apa aja sih? ya itu out of the box, unik Iya. ya. Kita berpikirnya beda dengan program-program lain. Walaupun saya pribadi banyak programnya, tapi untuk masuk ke dalam masing-masing program itu ya kita harus berpikir uniqueness gitu. Jadi setiap out of the box. program harus punya Iya, keunikannya harus sendiri. punya keunikan sendiri. Apa nih keunikan dari program ini? Keunikan program ini apa? Itu yang kita tajemin. Even kalau kakak nonton Ambiar sama Brownies aja itu feel-nya beda. Iya, iya. Padahal sebenarnya bentuk programnya sama Programnya kan, sama. talk show. Iya. Sama-sama talk show gitu. Iya. Sama. Kalau di program weekend kita punya Celebrity on Vacation. Kita juga punya My Trip My Adventure. Tapi itu dua-duanya program traveling. Tapi kalau nonton, vibes-nya pasti beda. Iya. Iya, Kayak gitu, karena nah. karena tergantung Iya, siapa tergantung target bagaimana grupnya. cara kita mengolah program itu beda-beda. Iya, Gitu. iya. Oh, jadi Kalau masalah dari luarnya gitu, pernah nggak sih ini acara apaan sih? Sering dong, sampai detik ini pun sering. Oh, gitu. Net dihujat, apalagi sekarang sosmed Iya, ya. iya, iya. Gampang sekali orang tuh kalau ngetik terus ngatain, ngomporin atau ngebully pun sering, dan ya kita berusaha tegar aja ya kan. Tapi nggak pernah ada yang Gitu. kayak akhirnya kayak ya udah deh menyulut, ya udah kita ganti formatnya atau apa gitu? Oh enggak, kita kan netizen ataupun orang-orang penonton pun feel free lah untuk menilai program kita seperti apa. Tapi kan kita punya satu dasar penilaian, rating dan share. rating dan share Jadi gitu. kita tidak berdasarkan komen dari netizen dong. Iya, iya, Kita iya. kan orang-orang profesional, maksudnya ada koridornya. Iya, apa ada nih yang harus kita koridornya. lihat, yang Iya. menjadi barometer kita apa nih? Iya, iya. Komen dari netizen adalah masukan. Iya, Bukan berarti kita harus meniru semua apa yang Mengikuti semuanya. iya gitu. Oke. Mana yang kalau yang baik, oh iya ya bener juga. Kenapa Iya. enggak? Iya, Tapi iya. kalau yang nggak baik juga ya udahlah, Ya mungkin udahlah, cuma biarin sekedar aja lah. haters atau Iya. apa Iya, gitu. iya, Yang iya. pasti kita ada data yang harus kita lihat Oke. gitu. Ada nilai-nilai yang tiap hari keluar Iya, iya, iya. gitu, yang harus kita peduliin. Nih, Iya. hari ini Brownies nilainya berapa nih, share-nya berapa, gitu. Dreambox hari ini share-nya berapa. Nah itu pun kita tiap hari kan. Jadi harus kita terus perbaiki. Nah, itu kan dari sisi program. Iya. Sekarang kalau dari SDM-nya, sumber daya manusia, Iya, iya. oke, katakanlah artisnya deh. Iya. Pasti zaman dulu sama sekarang beda dong. Beda. Kalau dulu kan Karakter. kayaknya semuanya benar-benar profesional Iya, ya. iya. Nah, sekarang dengan perkembangan digital yang seperti ini, banyak yang viral, Iya. terus langsung gampang banget Iya, masuk ke gampang TV. banget, iya. Itu gimana Oke. melihatnya? Kalau aku sih lintas generasi sebenarnya, seperti Iya, Kak Deb sama LG ini kan Iya. ini lintas generasi Iya, banget kan iya, gitu. iya. Jadi yang satu muncul dari sosmed, yang satu berkarir benar-benar dari bawah Iya. gitu. Nah,
kalau saya sebagai orang TV melihat ini sebuah keuntungan, Kak. Jadi kalau ada yang viral, kita langsung tembak masuk ke program kita. Itu kan biasa untuk ngebooster juga nilai share-nya kita gitu. Tapi bagaimana untuk menjaga stabilitas karir dari artisnya sendiri, kita balikin lagi ke teman-teman, tanggung jawab profesinya. iya ke mereka sendiri gitu. Mau seperti ini apa yang harus diutamakan? Attitude. Nah, kebanyakan artis-artis sekarang itu kebanyakan attitude-nya ada beberapa yang error aja gitu. Yang error tuh kayak gimana? Yang error aja gitu. Jadi maksudnya mungkin nggak disiplin atau soal profesionalitas mungkin ya ditelepon jam sekian datang jam sekian, tapi ya nggak tergantung sama artis muda. Yang lama-lama pun mungkin ada beberapa juga yang begitu. Cuman kalau dari kita sih sebisa mungkin tetap membina hubungan baik. Ya apalagi kan TV dan artis itu mutualisme sekali gitu. Jadi benar-benar kalau mau dibalikin lagi ya balikin ke masing-masing individu artisnya sendiri. Tanggung jawab profesinya. Iya, tanggung jawab profesi. Mau sampai kapan? Kamu mau di industri ini mau sampai kapan? Kalau mau lama perbaiki attitude-nya. Iya, harus profesional dan terus kembangin diri. Betul, Jangan stuck, belajar terus gitu. Jangan cuma merasa puas gitu. Udah viral sekali begini. Itu aja kontennya. Kan El juga pasti gitu dong. Ketika viral, booming sekali kan pasti akan melakukan banyak perombakan konten untuk terus survive. Kalau enggak kita akan stuck begitu aja bikin konten. Ya orang juga lama-lama bosan. Iya. Tapi ada nggak menurut kamu dari sisi produser deh gitu ya? Ada nggak artis-artis, nggak usah disebut nama, artis yang stuck? Ya kalau dari saya kacamata orang TV mah ada aja kan. Ada, gitu banyak juga. Cuman kan ya itu contoh ya kalau KDB juga kan orang udah lama banget ya dari zaman aku kreatif sampai detik ini pun masih eksis. Tapi kakak juga ada masa-masa di mana juga ada sedikit slow down gitu. Nah itu mungkin masa hibernasi kita bisa dibilang mencari beruang. Udah kayak nyari nih apalagi nih gue harus keluar dengan cara apa nih gitu. Itu kan juga perlu. Kadang-kadang kita juga perlu untuk tone down sedikit untuk melihat apalagi celah yang bisa gue lakuin karena itu tadi bukan eksak ya gitu. Jadi 2 tambah 2 4, selain 4 berapa lagi nih Jess gitu. Itu kan kita harus gali terus. Seorang Bu Jess ini galak nggak sih sebenarnya sama coba kita tanya. Iya, harusnya kalau mau nanyanya ke tim ya. Enggak maksudnya tegas ngapain strength. Kalau aku sih kalau dengar langsung testimoni dari teman-teman artis, dari teman-teman katanya gitu galak nih gitu Jess. Lu kalau udah ketemu Jessica lu kelar lo gitu-gitu. Kalau Kak Igun bilang lu mesti ketemu Kak Jess, Bu Jess katanya gitu kata Kak Igun gitu selalu gitu ya. Kalau ada bintang tamu apa aja yang lucu tuh pasti gitu. Entar lagi lu pasti ditelepon sama Jessica. Gitu. Ya wajar lah 20 tahun say mulainya dari lebih nilainya lebih gini aja. Maksudnya galak tuh ada porsinya. Saya kan di sini mensupervisi juga pekerjaan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang salah kita tegur. Kalau salah kita biarin, yang salah kita nanti. Gitu. Itu aja sih. Kalau adanya nggak berkembang ya. Iya, jadi nanti kan juga kan kita juga harus bikin program bagus. Saya pun sendiri di sini selain bikin program bagus, pengennya tim saya pun juga berkembang semuanya. Betul. Jadi nggak bukan sekedar orang-orang sekedar operator gitu. Mereka juga harus jadi seorang konseptor. Betul. Nah, itu kan perlu dimotivasi. Motivasinya tuh ngomongnya tegas, jadi gitu. bilangnya galak. Karena maksudnya baik, memotivasi. Gitu. Benar. Iya kan? Benar. Terus apalagi yang masih pengen kamu harapkan dari sisi karir? Dari sisi karir sih pengennya semua program karya yang kita ciptakan bareng sama tim itu bisa diterima dengan baik dan berumur panjang. Amin. Karena kan kalau program-program berumur panjang dan prestasinya semakin bagus dari hari ke hari kan kesejahteraan itu milik semua, bukan cuma milik tempat kita bekerja, tapi masing-masing kita pun jadi happy gitu kerjanya dan punya punya karya aja kan. Untungnya kita bekerja di orang-orang belakang layar, tapi karya kita kan orang tahu gitu. Nah itu salah satu kepuasan kita pun kan gimana caranya berkarya yang orang tahu gitu. Itu sih. Tapi sepanjang 20 tahun nih, ya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Pernah nggak kamu merasa di satu titik, aduh udah, gue stop. Iya capek. Oh capek. Oh gitu. Kalau aku alhamdulillah kayak burn out gitu. Iya. Kalau alhamdulillah sampai detik ini Kak, mungkin karena lokasi dan lingkungan kerja kita yang sangat dinamis, perasaan kayak gitu tuh hampir nggak pernah ada. Kalau aku jujur pribadi, cuma kalau sekedar boring, jenuh gimana ya ke Bali dikit lah bentar. Terbang-terbang dikit. Iya terbang-terbang dikit ya kan. Nge-recharge.
puncak. Sabtu Minggu, Senin pagi pulang. Iya, gitu. atau bisa aja programnya kita ke Bali Iya yuk. kita sering. Program kita kan traveling banyak Iya, konsepnya, iya gitu. Bisa lah, Kak Jess dikit-dikit iyalah, ikut. harus. Dan teman-teman juga biasanya aku rolling juga. Jadi ya udah deh pergi dulu deh gitu. Karena aku juga nggak mau punya tim yang stuck. Oke. Kan kita kan di sini kan teamwork ya, Iya, kerjanya iya. kerja tim. Jadi nggak bisa saya sendiri atau mereka sendiri. Kita brainstorming aja kan harus rame-rame. Rame-rame. Biar idenya lebih banyak, lebih segar gitu. Ada pesan buat para artis-artis yang Iya. muda saat Iya. Atau ini? mungkin produser-produser muda. Iya betul. atau, Iya orang-orang yang pengen berkecimpung iya, di dunia iya, broadcast iya, ya, industri. apapun itu di industri broadcast, apakah mau jadi produser, orang-orang di belakang layar, ataupun artis yang ada Artis di yang depan depan kamera. Ya kalau aku sih pertama terus upgrade dan update. Nah ini yang selalu aku bilang sih Kak. Jadi kita harus selalu mengupdate, mengupgrade diri, jangan mau tertinggal oleh waktu, oleh masa gitu. Karena apalagi kita di industri kayak gini kan terus berputar. Artis yang baru banyak datang. Tapi Kak Debbie harus tetap bisa survive gimana caranya Iya, gitu. iya, Jadi iya. dan yang paling penting sih attitude Kak. Benar. Itu Ya. ya attitude dimanapun. Saya juga kalau wawancara anak-anak baru itu pasti yang saya lihat attitude-nya. Bagaimana mereka berinteraksi sehari-hari itu pun jadi penilaian. Sama profesionalitas. Ya, iya. Terus gimana tuh pesan buat anak muda, mungkin jangan mudah jatuh. Oh jangan iya, mudah- jadi iya kan kalau sekarang tuh Sekarang banyak istilah serba kena mimpi. mental. Iya Kena kan, iya mental. Kan karena ngelihat di iya ini kena sosial mental, media. iya kena mental gitu. Ah. Iya benar, kena mental. Saya pun sering kok kena mental. Sampai detik ini pun program kita terus dinilai oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Iya, KPI, iya, ya kan? iya. Sering tuh program-program kita kena teguran, kena apa itu terus kita evaluasi. Harus bermental baja. Oke. Kita ditegur sekali itu nggak boleh langsung drop. Kalau Kak Jess nih Justru bapaknya harus, ada KPI, evaluasi, iya. ada KPI gitu, Uh-uh. negur Iya negur. kayak ya oh ya oke gitu Iya, atau gitu. kayak iya ya. Oh ya, Habis kalau itu kayak ya, nangis. kita kalau ditegur karena udah lama ya, jadi teguran Udah sering teguran ditegur. itu udah sering banget Iya, gitu iya, iya. gitu. Jadi biasanya kalau kena teguran itu kita ada evaluasinya. Evaluasi kita diundang ke kantor Iya, iya. KPI Iya. untuk dibahas. Ini kesalahan-kesalahan yang ada. Iya. Kita kasih teguran secara lisan dulu. Jadi teguran-teguran KPI pun banyak jenjangnya, nggak langsung program Brok, habis itu harus gitu. enggak itu jadi evaluasi dan senang banget, maksudnya dalam artian langkah-langkah kita pun masih tetap dipantau gitu. Jadi kita sebenarnya bagus iya. ya. Jadi ya dikasih ini Iya, ya sebenarnya. harus ada penilaian-penilaian seperti itu. Iya, Makanya aku iya. bilang kita harus selalu bikin program yang tidak mengandung unsur saras. Nah, Kalau dulu kan SARA. Iya. Nah, Saras tuh apa tuh? kalau aku sering nambahin S di belakangnya. Iya. Suku, agama, ras, dan sexuality. Iya. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau aku mau ganti jadi porno kan sarap. Iya Ya tuh. enak singkatnya Kak. Iya, Jadi iya. harus saras gitu loh, Iya, El iya, gitu. iya. Jadi apa? Suku, agama, ras. Tadinya Iya. kan seperti itu kan, Iya, iya. SARA. Iya. Tapi aku selalu masukin unsur seks. Sexuality karena itu juga tabu. Oh, Iya kan? Maksudnya iya, kita iya. juga nggak boleh porn masuk Iya, ke tayangan tuh juga nggak boleh. Iya, iya, Gitu. iya, iya, oke. Harus ramah semua umur kan kalau program-program kita. Oke. Gitu sih. Seru ya Seru obrolannya. deh. ya Sekarang Allah. sekarang Serundeng ya nih. Serundeng. Sekarang Kak Jess Goes to Iya. Campus ini juga cuman jadi kerja di Trans TV doang, jadi berarti juga pembicara juga dong. Iya loh, aku suka lihat kamu. Enggak, jadi pembicara itu gara-gara dulu hampir 10 tahun yang lalu kita punya program judulnya My Trip My Adventure. Nah, memang ternyata nggak disangka program itu booming dari Sabang sampai Merauke. Kaos My Trip My Adventure pun dipakai sampai ke Papua. Itu kita bersyukur banget, maksudnya nggak pernah mimpi bikin program seviral itu. Nah dari situ waktu itu Pak Ishadi, salah satu CEO kita itu, chairman kita itu minta, dia waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah Bapak itu ketua ATVSI juga, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Waktu itu bikin acara di UGM, kampus UGM di Jogja, dan semua TV-TV itu kasih perwakilan untuk jadi pembicara. Nah dari situ Pak Is minta saya, coba Jessica, karena waktu itu Trans yang lagi heboh programnya adalah My Trip My Adventure. Kamu wakilin Trans untuk berbicara tentang My Trip My Adventure. Jadi dari situlah. Jadi tadi kan ngomong Goes to Campus. Jadi Trans itu iya jadi Trans TV itu memang punya apa? Kayak CSR-nya gitu kali iya, ya. memang dari PR-nya itu ada
konsep program yang memang goes to off air ya, Trans TV Road to University. Oke. Jadi ya kalau misalnya ada kampus-kampus yang memang butuh insight tentang bagaimana cara bikin program, misalnya program traveling, talk show atau variety show, biasanya undang kita. Jadi bagi-bagi Iya, ilmu lah iya, ya, iya, bagi-bagi betul. ilmu ke Pengalaman anak-anak, lah ya. mahasiswa. Gitu. Pak Izadi, by the way, Pak Izadi itu satu alma mater SMA loh sama Oh iya, aku. di mana, SMA Kak? 4, SMA Negeri 4, Oh Jalan iya, Batu Jalan Gambir. Oh my god, anak pusat ya. Anak pusat. Small world ya Oh say. gitu, iya. Alhamdulillah Pak Izadi masih sampai Masih, detik ini. iya, sehat ya Pak Iya, Izadi ya? sehat, iya. Oke, Gitu. salam loh. Iya, iya Kak. Dari anak alma Alma maternya. maternya ya. SMA 4 ya Kak. Nggak jauh ini, iya, beda itu iya, sih, beda, beda, beda. beda. Sekarang udah ada rencana-rencana mau bikin program lagi yang bakalan rilis Oh nggak iya di nih, Trans biasanya TV? kan Ada dong, setahun. ada pasti ada. Kita Ada harus ya? produktif Harus terus kan produktif Kak, ya? gitu. Jadi tiap bulan, tiap apa tuh berapa tuh Selalu terus ada ya. gitu. Ya jangan lupa lah undang Delman. Iya dong, pasti dong. Nggak diminta aja udah diundang berapa kali ya. iya. Seru kan? Mungkin celebrity on vacation nanti bareng berdua. Ah, boleh, Iya, boleh, boleh, Jalan-jalan. Iya benar. Jali-jali Serundeng nih. Serundeng Iya. say. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh tangan si Kak Jess Goes to Campus ini tuh selalu berhasil ya, biarpun ada yang nggak Iya, berhasil banyak ya. juga yang Banyak juga yang nggak gagalnya. berhasil, tapi dengan kegigihan Iya. ya dan juga teamwork, Iya, yang teamwork kuat, gitu, jadi betul. akhirnya bisa lah terjadi ada program yang keren-keren kayak Brownies, kayak Iya, pagi-pagi ambiar iya, dan betul. lain-lain lah ya. Iya, sampai detik diundang di sini karena itu kan. Iya betul. Karena itu Terima kasih. Kita tuh selalu denger loh mamanya kayak di Brownies dulu ya, dulu pas belum viral juga kayak Iya. kita suka banget nonton Brownies. Brownies tuh aku kan juga nyanyi kan Iya. di Senopati, dan kadang-kadang di sela-sela lagu tuh suka ada komedinya Iya, gitu, dan kita ngambil referensinya tuh dari Brownies, Brownies, gitu. oh, Jadi kayak iya. terus udah gitu pas dia bilang Bujes kayak Siapa "Itu sih?" siapa sih ini Bujes? Dia kan penyanyi kafe. Iya, iya, aku sempat Oh, iya. Dia pemain drumnya. Oh, Iya, sekarang jadi manajer Jadi manajer manajer. kita. Iya, sering banget ya mereka suka gitu. Karena kan aku suka ada di belakang kameranya, beneran diteleri di belakang kamera gitu. Iya, Jadi iya, iya. suka TikTok, ini Bujes gitu-gitu. Oh, oke. Soalnya siapa sih Bujes ini? Jadi misterius ya. Iya, tapi kan jadi the kepo. talk of the town gitu iya, si Bujes iya, ini iya, siapa? siapa? Rupanya inilah Sudah dia. hadir. Sudah hadir. Delman. Ini yang disebut Bujes. Oleh Kak Uda. Ya kan, the woman gue. behind the Iya. screen. Iya, benar. Oke, kalau gitu terima kasih Iya, banget. makasih banget Terima Kak kasih. Den. Makasih Iya. Mas El. Terima kasih udah mau nyempetin waktunya, padahal ada meeting loh abis ini Iya, kan. benar. Iya, benar. Sepadet banget loh. Iya benar. Aku Padet. sampai lupa ngasih jadwal ke kakak ya. Iya, Sorry iya. banget loh kak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Thank you ya. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Terus, Iya. Karis, Terima sehat kasih. selalu. Sama Pokoknya. doa yang sama buat kalian ya. Iya. Terima Amin. kasih. Jangan lupa kita diundang-undang terus. Iya dong, pasti. Dan pastinya Oke. buat penonton Delman jangan lupa subscribe, Iya, komen, Iya. dan jangan lupa hidupin notification-nya. Dan Iya. kita mau terima kasih juga buat Big Big Coffee Coffee, oke. yang udah memberikan kita tempat untuk berbincang-bincang ria malam hari Tempat ini. untuk Malam hari berkarya. ini siang Oke, hari ini. berkarya. Sampai ketemu lagi. Sampai Dadah. jumpa. Aku Debbie Sartian Emansipasi Iya, dan Jessica Kak Desarati. Jess. Kak Jess Goes to Campus. Bye bye. Debbie Dan Elman bergol.